Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid untuk tugas ruang kolaborasi modul 3.3. Sebelumnya, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang telah mendampingi dan membina kami, yaitu Bapak Budi Darmawan SPD MT. Lalu ada pengajar praktik Bapak Riko Firdaus MPD beserta Ibu Yusnita Nora SPD. Perkenalkan kelompok kami, saya Ayu Kartika sebagai moderator, Ibu Gita Amelia sebagai presenter, Oktia Riza sebagai pemberi tanggapan. Adapun jenis program yang kami pilih adalah intrakurikuler. Jenjang kelas targetnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Ada 7 karakter lingkungan yang ingin dibangun. Yang pertama, menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. 3. Melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 4. Melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kelima, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Sedangkan yang keenam, membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang ketujuh, yang terakhir, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Adapun program kegiatan yang telah kami diskusikan bertiga, itu kami memilih nama Prolina, Program Literasi Anak. Tujuan program ini yang pertama meningkatkan budaya literasi kepada anak, yang kedua meningkatkan kompetensi literasi kepada anak. Alasan pemilihan program. 1. Literasi merupakan fondasi dari ilmu yang lain. 2. Tingkat literasi anak masih rendah. Ketiga, tuntutan kurikulum. Deskripsi singkat. Prolina atau Program Literasi Anak adalah serangkaian kegiatan intrakurikuler yang dijalankan secara berkesinambungan. Program Prolina ini adalah program literasi yang mencakup membaca, menulis, berkomunikasi, menghitung, dan memecahkan masalah. Program ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Diagramnya sebagai berikut. Pada suara atau voice, melibatkan murid dalam membuat perencanaan Prolina. 1. Buku atau literatur apa yang dijadikan sebagai bahan program. 2. Siapa saja yang mengikuti atau terlibat dalam program. 3. Di mana tempat pelaksanaan program. 4. Kapan pelaksanaan program. Melibatkan murid dalam pelaksanaan Prolina. Melibatkan murid dalam evaluasi Prolina. Pada pilihan atau choice, memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih buku atau literatur apa yang dijadikan sebagai bahan program. Memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih kapan dan di mana program dilaksanakan. Memberikan kesempatan bagi murid siapa saja yang mengikuti atau terlibat dalam program. Memberikan kesempatan bagi murid mengetahui alasan program ini dilaksanakan. Kepemilikan atau ownership. Merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid. Meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan. Menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri. Dan memantau serta menyesuaikan pembelajaran mereka. Yang kedua, jenis program. Jenis program yang dipilih adalah ekstrakurikuler. Jenjang kelas targetnya yaitu jenjang SD kelas 1 sampai dengan 6. 7 karakteristik lingkungan yang dikembangkan. Program PEKAT di Kamis Pagi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas murid serta melatih rasa percaya diri untuk tampil di depan umum.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih karakter positif pada diri murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Pada pelaksanaan program ini, karakteristik lingkungan yang dikembangkan adalah satu, lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi murid untuk menggunakan pola pikir dan merasakan emosi yang positif. 2. Mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. 3. Melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. 4. Melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. 5. Membuka wawasan murid. 6. Melibatkan murid secara aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketujuh, menumbuhkan daya lenting dalam menghadapi tantangan. Nama programnya Pekat di Kamis Pagi, yaitu penampilan bakat di Kamis Pagi. Adapun tujuan program Pekat di Kamis Pagi yang kami diskusikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas murid, serta melatih rasa percaya diri untuk tampil di depan umum. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih karakter positif pada diri murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Alasan pemilihan Program ini dipilih karena masih banyaknya murid yang kurang percaya diri untuk tampil di depan umum, di mana pada hakikatnya setiap murid memiliki bakat atau potensi di dalam dirinya masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kegiatan positif. Program ini juga dilatar belakangi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang kurang terstruktur dan kurang menjangkau semua murid. Oleh karena itu, maka dibuatlah program untuk menampung bakat dan potensi murid sehingga bisa tersalurkan dengan baik dan lebih efektif. Program ini kami beri nama Pekat di Kamis Pagi. Deskripsi singkatnya, program Pekat di Kamis Pagi dilaksanakan secara bergantian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Guru dan murid menyepakati kegiatan yang akan ditampilkan serta peran setiap murid dalam kegiatan. Misalnya menjadi MC, bernyanyi, menari, berpuisi, dan lain-lain. Guru kelas mendampingi pelaksanaan latihan dan berkolaborasi dengan orang tua dalam mempersiapkan kegiatan yang akan ditampilkan dalam program Pekat. Setiap murid bertanggung jawab terhadap kegiatan atau acara yang menjadi tugasnya sesuai dengan hasil diskusi kelas sebelumnya. Kegiatan pada program Pekat yang dilaksanakan setiap kelas tidak sama tergantung hasil diskusi, minat, dan bakat dari masing-masing murid yang ada di setiap tingkatan kelas. Diagram Y. Untuk voice, murid diberikan kebebasan untuk menyuarakan ide dan kreativitas yang ingin mereka tampilkan. Melaksanakan diskusi kelas untuk merencanakan penampilan bakat yang akan dilaksanakan. Pilihan, murid diberikan kebebasan untuk memilih penampilan yang akan mereka tampilkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Murid diberikan kebebasan untuk memilih kelompok dalam penampilan bakat. Kepemilikan murid. Murid diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penampilan bakat sesuai dengan ide yang mereka sampaikan. Selain itu, murid juga bertanggung jawab terhadap tampilan bakat yang akan mereka tampilkan sesuai dengan hasil diskusi kelas sebelumnya. Sekian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.